satu kelas dari recurrent neural network seperti ini dan seterusnya. Ini bisa Anda pakai. Jadi sini ada autoencoder. Nanti Anda mungkin akan sering berdiskusi dengan ini ya, kalau misalnya Anda Pak Hilman itu biasanya Anda diajar Pak Hilman nggak semester ini? Nggak ya? Belum ya? Jadi misalnya beliau konsen ya untuk autoencoder. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini semuanya full connected. Kalau Anda lihat itu terkoneksi semua. Nah, yang lain itu adalah ini itu convolutional network. Jadi convolutional network itu nanti akan Anda lihat ya. Di sini ada kernel di sini. Kernel itu jadi operasinya itu dilakukan pada matriks. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda bayangkan ya, Anda belajar image processing kan sekarang. Jadi kalau Anda bayangkan ya, ini pengetahuan pengantar ya. Kalau Anda bayangkan image itu kan terdiri dari matriks 2 atau 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi berarti matriksnya itu grayscale atau grayscale biasanya ya. Jadi kalau 3 dimensi image ya, image itu kan kumpulan dari tabnya macet. Oke, saya tulis di sini ya. Jadi ini ya, jadi dari pixel-pixel gitu ya. Jadi pixel-pixel. Kalau dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Setiap pixel itu dia menunjukkan warna yang berbeda. Kalau grayscale itu berarti misalnya dari 0 sampai berapa? Level gray-nya itu 0 sampai 1 yang misalnya di ini ke 256 misalnya. Kalau 256 itu berapa berarti? 8 bit. Oke, kalau red, green, blue berarti 1 titik itu bisa diwakili dengan 3 warna. Yang red, dan seterusnya. Kemudian green. Ini di sini ada nilai green dari pixel yang sama. Salah. Enggak. Ke sini ya biar kelihatan 3 dimensinya. Dan blue. Jadi setiap titik ini menunjukkan 1 titik. Ini 1 pixel. Ini 1 pixel dan seterusnya. Nah, operasi terhadap kalau di neural network seperti kemarin kan kita tahu ya bahwa multi-layer perceptron kita itu ada input, kemudian ke layer yang lain. Ini ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kemarin kan kita baca ininya, ini angka. Yang di sini yang dioperasikan ini angka itu berarti satu nilai atau vektor yang ukurannya dimensinya 1 kali n atau n kali 1 angka ya. Jadi ini misalnya nilai pixelnya 2, kemudian 2 dikalikan dengan bobot di sini dan seterusnya. Paham nggak sampai sini? Nah, kalau image yang 2 dimensi ini, maka
yang dimasukkan ke sini adalah image 2 dimensi. Image 2 dimensi. Jadi yang dimasukkan memang image. Jadi image di sini dimasukkan. Kalau saya gambarkan image seperti ini juga image. Terus kemudian dikalikan dengan weight masing-masing image ini. Tetapi yang operasi perkaliannya itu bukan operasi perkalian dengan angka. Kalau kemarin kan W ini kan angka ya, merupakan parameter yang angka. Nah, di sini parameternya itu adalah kernel. Kernel itu bentuknya seperti matriks di sini ya. W-nya itu kernel. Misalnya kernel 2 kali 2. Ini ya. Ini bayangkan ini pixel, maka di sini dikasih nilai misalnya ini 1, 1, 1, 1. Jadi setiap image, setiap pixel yang ada di gambar ini itu dikalikan dengan ini, dikalikan dengan kernel ini. Kemudian dijumlahkan dan operasinya sama seperti tadi. Kemudian nanti errornya dihitung, kemudian di feed forward. Jadi Anda bayangkan ya, operasinya operasi 2 dimensi. Jadi dikalikan, geser, kalikan, geser, kalikan, geser. Dikalikan, kemudian ada macam-macam nanti kelasnya. Kalau Anda tertarik seperti ini ya, Anda bisa. Kalau belajarnya sih kemungkinan Anda akan diajari di image processing, tetapi kalau Anda mengerjakan tesis di sini meskipun bukan image processing juga bisa ya. Prinsipnya seperti, tapi programnya tidak rumit ya. Jadi kita tinggal mengubah bagian parameter dari arsitektur deep learning. Jadi prinsipnya Anda harus tahu, kemudian bisa menggunakannya untuk keperluan Anda. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saya Pak. Itu ini, ya silakan. Berarti Pak, sebenarnya gambar itu istilahnya diekstraksi dulu Pak, gitu ceritanya. Di bagian ekstraksi itu gimana? Maksudnya jadi ketika gambar itu kita bongkar dulu ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk matriks dulu. Emang gambar kan memang bentuknya matriks. Ya, jadi dibongkar dulu gitu Pak. Maksudnya harus dibongkar dulu gitu, atau gambar itu bisa langsung kita langsung panggil baru dimasukkan ke fungsinya gitu, atau harus langsung dipanggil. Ya Anda kan sudah mungkin ya, sudah dikasih contoh kan? Sudah sih Pak, kemarin sama Pak Umi kemarin. Umi. Iya. Oh, asistennya, asisten dosen. Iya Pak, kemarin sempat masuk di mata kuliah ini, image processing. Oh, bimbingannya dosen ya? Umi siapa ya? Ya kemarin mau tesis Pak. Umi Kulsum Pak, Umi Kulsum. Oh iya. Oke, tahu saya. Oke. Gimana penjelasannya? Cukup jelas buat Anda? Lumayan sih Pak, jelas. Ya. Enggak, jadi ya memang image itu bentuknya sudah 2 dimensi kan? Sudah 2 dimensi, jadi matrik, kemudian dikalikan seperti ini. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Sekaligus mungkin pengayaan ya, kalau nanti kira-kira kalau saya stop dulu. Saya tunjukkan saja slide ya, slide pas saya ngajar kelasnya Umi. Jadi ada banyak pendekatan ya kalau belajar machine learning, tetapi saya mencoba pendekatan yang bisa cepat Anda kuasai ya. Jadi tidak, Anda harus cepat, tetap Anda harus menguasai juga prinsipnya, tetapi yang saya tekankan adalah karena ini adalah bagian dari engineering, jadi bukan cuma matematis yang Anda kuasai, Anda juga harus bisa menggunakan. Dan yang lebih penting adalah learning curve-nya. Jadi apa yang harus Anda pelajari kalau Anda mau
Misalnya mau paham ini suatu kecabangan, bentar ya. Oke. Oke. Ya tadi ya, gambar image itu kan seperti ini kira-kira ya. Oke, Mas. Gambar image kan seperti ini ya. Sebenarnya kalau ada di sini misalnya ada gambar, ini kan ini nilai-nilainya ada berapa di setiap titik ini gitu ya. Kalau color image itu seperti tadi ya, yang saya berikan ke Anda. Jadi tujuan saya ini adalah bukan mengajari Anda image processing ya, tetapi tadi konteksnya adalah kalau gambar image menggunakan deep learning atau multi perceptron itu prinsipnya bagaimana gitu. Jadi itu ya konteksnya ya. Kalau image sih nanti bisa Anda tanyakan di kelas image processing atau nanti di research methodnya. Oke, jadi kalau Anda nanti misalnya ingin mengklasifikasikan image, jadi idenya adalah kalau dimasukkan otomatis suatu gambar atau suatu foto, maka bisa diklasifikasikan ini apa. Misalnya untuk keperluan apa? Misalnya kalau ada image penyakit kulit gitu. Ini penyakit kulit apa gitu secara otomatis seperti itu. Oke, jadi yang Anda tanyakan tadi terkait ini ya, terkait apa feature-nya. Jadi ada istilah feature extraction. Jadi kalau Anda belajar di image processing tentang apa red, green, blue itu adalah feature warna. Tetapi ada feature yang lain ya, misalnya histogram. Kemudian histogram dari Anda paham kan ya feature dari image? Paham nggak? Belum sih Pak, feature dari image belum. Nah, ini udah kelas, udah mau semester terakhir. Nggak belajar itu di image processing, mestinya belajar kan? Misalnya kekasaran itu kan bisa salah satu feature image ya. Kekasaran, warna, kekasaran, kemudian kekasaran itu kalau di image processing itu di ekstrak sebagai apa gitu kan ada ya. Misalnya pakai Haralick gitu ya. Nanti inilah kalau saya kebetulan ngajar Anda nanti baik di kelas riset metode untuk kedua kelas ya, meskipun beda kelas itu biasanya saya diskusikan itu ya, baik untuk data mining maupun image processing ya. Kalau di software engineering kebetulan saya tidak ngajar riset metode ya, tidak saya singgung di sana. Oke, jadi ini ya, jadi kalau convolutional layer itu prinsipnya seperti ini. Jadi operasinya itu jadi ini ya. Ini yang disebut dengan kernel. Jadi setiap image itu seperti ditutupi oleh kernel, dikalikan, dijumlahkan, kemudian hasilnya itu di sini ya, min 3. Hasilnya taruh di tengah. Jadi makin lama hasil perkaliannya akan makin kecil. Nah, yang dimaksud dengan
parameter kalau di convolutional network itu yang ini. Convolutional ini kan nilainya diubah-ubah agar errornya makin kecil. Jadi Anda bayangkan bahwa operasinya akan sangat lama. Ini yang disebut dengan kernel. Kira-kira seperti itu ya. Anda boleh tidak paham sekarang, tetapi kira-kira gambarannya seperti itu image processing kalau di gambar. Ada macam-macam ya, max pooling kan. Ini saya menerangkan dengan cara gampang ya, jadi tidak ada matematis di sini. Jadi ininya seperti ini. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda yang saya inginkan adalah Anda paham ya struktur programnya. Jadi kalau bikin model untuk ini selalu begini ya. Jadi setiap layer itu ditambahkan. Jadi convolutional satu. Jadi di Keras itu sudah ada. Jadi tinggal import ini convolutional 2 dimensi. Kalau yang Anda import di contoh itu kan apa? Dense ya. Kalau nggak salah dense ya. Iya, dense. Jadi kalau mengubah ke image gimana ya? Tinggal yang dense tadi Anda ganti ininya di sini. Bagaimana kalau Anda mau bangun misalnya LSTM ya? LSTM ya juga tinggal di sini, diganti di sini ya LSTM. Jadi kelihatannya kalau baca literatur itu rumit, tetapi Anda jangan mulai dari yang rumit dulu, dari nyoba dulu ya. Itu ya. Cara belajarnya seperti itu ya. Baru nanti Anda pelajari dimengerti. Nah, dense itu di sini di full connected layernya. Yang di sini. Jadi Anda lihat bahwa ini ada berapa layer dari layernya ada di sini ada 1, 2, ini ada 1, 2. Jadi ada 2 convolutional layer dan 1 full connected layer ya. Ada 2 full connected layer. Full connected itu seperti yang sudah Anda pelajari. Begitu. Ya. Kalau yang ini tentang apa ya? Ini 30. Bapak. Ya, ini tentang dropout. Ya. Ya. Yang convolutional layer tadi itu termasuknya kernel ya? Iya, kernel. Ininya? Bukan convolutional layernya yang kernel, tetapi kalau Anda lihat di sini, ini kernelnya itu yang ini. Kernel size-nya 3,3 ini ya. Kernelnya itu yang ini. Jadi 3 kali 3 itu yang mana? Yang ini. Kernel yang ini. Kernelnya itu yang ini. Kernel itu yang ini. 3 kali 3 ini. Seperti ini ya. Nilainya ini apa? Nilainya ini diubah-ubah. Ya. Pertama memang diinisialisasi secara otomatis. Kemudian nanti algoritma deep learning akan ngeset ini biar nilainya itu optimal. Paham ya? Jadi, oke. Jadi kernel itu unsur dari convolutional layer. Kernel di sini ya, banyak ya istilah kernel ya. Di SPM juga ada kernel. Ini ya, kernel size ya. Jadi kernel size-nya ada 3,3. Oke? Oke ya. Jadi gitu gambarannya kalau untuk yang ini. Jadi setiap strukturnya ya, yang penting Anda paham strukturnya. Jadi strukturnya selalu dibangun dengan itu, menambahkan layar-layar itu menurut saya yang paling penting untuk belajar. Nah, ini masing-masing ini saya juga tidak semuanya mengerti. Nah, itu bisa Anda ganti dengan tadi strukturnya tadi diganti-ganti. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak, berarti nanti
Tapi ceritanya berarti nanti ketika beda kasus berarti beda model juga yang kita pakai untuk ininya Pak, layernya nih. Kan banyak jenis layer nih. Ada Oh 20. iya, iya. Jadi ada cara, ya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Cara kita belajarnya? Ya dari orang sudah melakukan apa di situ gitu ya. Jadi makanya saya perkenalkan ke Anda misalnya tentang apa Kaggle gitu ya. Kaggle itu kan selain dia sharing dataset, dia juga ada yang berlomba-lomba untuk sharing notebooknya kan. Jadi notebooknya itu Anda lihat orang sebelumnya memecahkan ini pakai apa gitu ya. Ya, makanya deep learning itu bagian yang apa seru ya. Bukan cuma untuk image tapi untuk numerik juga ya. Contoh-contoh seperti yang kita bahas, sudah kita bahas. Oke, ya. Jadi ini bisa untuk referensi. Jadi kalau misalnya ini termasuk yang paling lengkap ya. Ini ada keterangannya di sini. Nah, dibaca sekilas gini, terus nanti kalau misalnya di Kaggle Anda, jadi biasanya sudah best practice itu biasanya sudah ada di setiap domain problem Anda. Jadi kalau misalnya domain problemnya itu image, orang pakai CNN, ya CNN itu apa? Jadi Anda tinggal perdalam CNN. Kalau di bidang data yang dia mengandung informasi dari data sebelumnya, misalnya currency gitu ya, Anda ingin memprediksi currency gitu, nilai tukar ya, nilai tukar itu dipengaruhi oleh sebelumnya, atau memprediksi kalau dulu ya waktu isu harga minyak itu masih mendominasi, orang ingin memprediksi harga minyak gitu ya. Nah ternyata harga minyak itu tergantung dari harga sebelumnya, itu mengandung informasi yang sebelumnya itu berpengaruh pada yang sesudahnya ya. Itu kalau seperti itu biasanya pakai LSTM gitu ya. Anda tinggal memecahkan pakai LSTM gitu ya. Kemudian ada lagi ya misalnya ternyata pakai dance. Jadi yang paling awal itu adalah dance yang ya di contoh yang sudah Anda run ya. Kemudian LSTM itu juga dipakai untuk misalnya untuk text mining ya, text mining. Kita ingin memprediksi, jadi pada teks itu kan ada susunan yang teks itu bukan cuma susunan kumpulan dari kata-kata ya. Jadi ada kelas kata. Kelas kata itu maksudnya kembali ke pelajaran bahasa Indonesia ya, ada subjek, ada predikat gitu ya. Jadi kita itu membuat komputer untuk mengerti makna dari kata, dari kalimat atau semantiknya, itu kita harus mendefinisikan kelas dari kata. Jadi urutannya itu ada. Jadi apa yang akan ada sesudahnya itu dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Nah ini juga biasanya pakai LSTM. Misalnya untuk apa? Untuk automatic caption misalnya. Jadi kalau kita melihat sebuah image itu kita bisa, ini gambar saya waktu saya SD gitu ya. Ini gambar misalnya sepeda saya atau mainan saya. Nah itu image seperti itu, bagaimana kita membuat caption otomatis gitu ya. Itu yang cukup menantang dan menarik ya. Kemudian seperti itu ya. Jadi itu kadang pakai LSTM untuk mengenerate kalimatnya, atau membuat chatbot. Jadi Anda ngechat kemudian langsung otomatis ada jawaban. Nah itu biasanya juga pakai, salah satunya pakai LSTM ini. Itu ya kenapa kelas itu termasuk deep learning juga, tetapi di sini kita melihat bahwa ada banyak arsitektur deep learning dan digunakan untuk domain problem. Jadi kalau kita ngomong domain problem itu domain ranah problemnya ada di mana gitu ya. Biasanya pakai apa gitu. Nah, kita tidak perlu ya tahu, pada saat ini tidak perlu paham semua, tetapi minimal Anda harus paham cara belajarnya seperti bagaimana, itu yang lebih penting. Jadi ini masih berkembang dan sekarang kita baru mulai CNN, orang sudah mulai misalnya pakai transformer gitu ya. Jadi harapkan nanti di angkatan Anda nanti CNN baru pada mulai ya. Jadi setelah kemarin
saya baru 1 semester mengampu mata kuliah riset metode. Setelah itu semester ini baru banyak yang menggunakan deep learning, dan nanti akan sidang sekitar Agustus ya. Saya harapkan Anda nanti mulai lagi dengan yang lebih baru dari CNN, misalnya transformer gitu ya. Bisa ya? Oke, harus meningkat. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah kembali ke contoh di sini. Jadi kita kemarin sampai ke classification ya. Ini kan ya, yang ketiga ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah iris color prediction. Jadi nanti saya berikan semuanya ke Anda. Jadi nanti kalau Anda Anda harus pelajari line by line. Ini maksudnya apa gitu ya. Tetapi paling enggak Anda sudah harus bisa mengganti misalnya di sini dengan dataset Anda ya. Dengan dataset Anda. Jadi ini adalah classification template. Bagian ininya yang mana? Bagian algoritmanya yang mana? Yang ini. Ini ya. Jadi kalau Anda ini sudah semua ya, ada logistic regression, linear discriminant analysis, kemudian apalagi yang sudah kita bicarakan ya, naive Bayes gitu ya. Naive Bayes belum ada di sini, Anda bisa tambahkan di sini. Naive Bayes itu apa ya? Bagaimana cara menambahkannya? Dari sini. Dari mana? Gaussian itu bukan naive Bayes, Pak. Oh, ya, sudah dipanggil belum? Sepertinya sudah. Sudah diimpor sih Pak, cuma belum di ini. Oh ya ini. Oke. Sudah ya. Nah, bisa ditambahkan yang lain di sini ya. Support vector classification, dan ini maksud dari ini adalah bahwa pada dataset ini nanti misalnya dataset Anda ya, dan ini nanti menjadi tugas Anda ya untuk mengganti ini ya. Jadi dari dataset Anda ini, Anda bandingkan performance dari metode-metode yang ini. Oke, ini masih error ya. Nanti saya ada peringatan, tapi bukan error. Nah ini datasetnya gampang ya, jadi bisa banyak di sini. Kemudian ini adalah komparasi algoritmanya. Jadi algoritmanya bisa pakai box plot. Box plot itu apa? Itu Anda bisa searching nanti. Mestinya ini di semester 1 sudah dibicarakan ya di mata kuliah. Statistik ada ya? Statistik. Ya. Oke. Kemudian ini diuji. Dan ini salah satunya ini ya. Jadi confusion metric untuk metode KNN. Jadi bisa pakai yang lain juga. Ada yang nggak dimengerti dari ini classification template ini. Jadi ini bisa Anda pakai. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan project baik untuk paper, untuk tesis maupun untuk tugas, ini bisa jadi referensi template Anda. Jadi ini saya berikan, ini adalah non deep learning. Jadi kalau Anda pakai deep learning ya pakai bisa mulai dari template yang saya berikan untuk deep learning. Ada yang masuk? Oke. Nggak ada ya pertanyaan nih, cukup jelas. Oke, kemudian ini regression template. Sama saja, jadi dari summarize data. Kemudian ini di print beberapanya. Ini divisualisasi histogramnya ya. Histogram. Oh, ternyata di sini ya ada kita lihat dia ininya di mana. Oh, ini kelihatannya tidak ada yang terdistribusi. Ini density-nya
density-nya semuanya tidak ada yang Gaussian. Oke. Kemudian di prepare data. Nah, algoritmanya yang mana yang di sini? Jadi kalau ini Anda membandingkan algoritma yang di sini. Kalau sebelumnya Anda bekerja dengan satu-satu ya. Jadi waktu kita membicarakan ini yang belum ada, adalah baking dan boosting, belum ada di sini. Nanti bisa Anda tambahkan di sini, baking dan boosting. Kemudian hasilnya ini, komparasinya, oh ternyata yang paling bagus misalnya yang paling kecil errornya adalah support vector regression. Kemudian di fine tuning. Fine tuning itu mengoptimalkan ininya seperti apa. Ya, jadi kalau tadi ini contohnya lebih komprehensif ya. Jadi diimprove dengan ensemble. Jadi ensemble-nya itu di sini ada gradient boosting, adaptive boosting, gradient boosting, random forest ya. Random forest. Oke. Jadi kalau di sini apakah ini bagus atau tidak tergantung dari kelas numeriknya ya. Kalau di klasifikasi kita gampang karena ininya sudah langsung persen. Kalau di sini Anda lihat apakah bagus atau tidak dari itu. Oke. Kemudian ini predictive model. Jadi ini template juga sebenarnya, template seperti tadi ya, predictive. Oke. Oke ya, jadi dilihat satu-satu, kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan dan harus dicoba sendiri ya. Untuk kalau sudah bisa jalan, ininya seperti ya, kalau sudah bisa jalan, contoh saya bisa dijalankan di tempat Anda, maka berarti Anda sudah punya sarana. Kemudian langkah selanjutnya apa? Anda ganti dengan dataset Anda sendiri. Saya sendiri-sendiri, kemudian hasilnya dianalisis. Ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin, Pak. Ya. Dari yang template tadi itu masih ada ini sih, Pak. Masih ada yang belum jelas cara membacanya sih. Yang mana? Kayak contohnya yang box plot tadi juga. Oh iya, jadi Anda termasuk itu ya, Anda cari sendiri ya, box plot itu apa. Cara bacanya gimana? Itu Anda juga 5 menit baca tutorialnya ngerti ya. Jadi itu berapa persen yang di atas misalnya seperempat persentil gitu ya, terkait dengan distribusi datanya. Jadi itu tidak terkait dengan project predictive model kita, tetapi itu bisa digunakan untuk mempelajari dataset kita itu seperti apa dan bagaimana mengimprove performance dari predictive model kita. Ya, gitu ya. Jadi banyak yang tidak saya terangkan. Nah, saya harapkan gunakan sesuai dengan keperluan Anda nanti. Jadi tidak semuanya itu bisa saja tidak ditampilkan semua ya. Tetapi tetap objektifnya adalah performance yang bagus dari predictive model Anda. Apakah akurasinya, atau recall-nya, atau precision-nya itu ya. Tujuan utamanya tetap itu. Nah, untuk mencapai itu, kadang kita harus tahu karakteristik datanya seperti apa. Kalau misalnya tujuan kita itu bukan untuk anomaly detection, ya. Anomaly detection itu mencari yang tidak biasa, data yang tidak biasa. Seperti apa misalnya anomaly detection? Misalnya biasanya itu suhunya normal, kita ingin mencari suhu ekstrim gitu ya. Kalau kita lihat di distribusi datanya,
atau pakai box plot gitu ya dari datanya, maka yang anomali tadi akan menjadi data pencilan atau data yang ada di pinggir ya, baik pinggir bawah maupun pinggir atas. Nah, kalau umumnya kalau kaidah statistik data yang pencilan itu kita hapus atau kita hilangkan, itu dianggap error. Tetapi kalau untuk tujuan anomaly detection justru itu yang kita cari. Jadi konteksnya begitu. Misalnya kita punya data traffic internet ya, kita taruh data logger gitu di server, kemudian kita punya traffic internet. Dari polanya itu kita tahu bahwa polanya seperti apa gitu, peaknya di mana. Nah, tiba-tiba ada dari satu node yang dia itu ininya sangat tinggi, requestnya sangat tinggi. Oh, ini adalah anomali yang harus kita misalnya kita waspadai, apakah itu suatu bentuk misalnya DOS gitu ya, misalnya denial of service gitu ya, suatu serangan DOS gitu ya. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau anomali itu yang kita cari ya berarti yang event yang sedikit itu yang justru penting ya. Jadi Anda pasti pernah dengar ya ada serangan gitu, serangan cyber yang pakai alat IoT gitu ya. Jadi itu harus diantisipasi ya. Jadi harus diantisipasi. Nah, itu salah satu penerapan yang menarik dari machine learning adalah itu untuk aplikasi yang menemukan anomaly detection ya, yang real time itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada UAS-nya, pertama adalah Anda bikin, Anda lihat lagi tugas Anda. Tugas Anda sudah pastikan sudah menggunakan dataset yang berbeda-beda. Silakan koordinasi sendiri. Kemudian Anda lakukan lagi eksperimen dari awal sampai akhir ya. Jadi eksperimen end to end ya, mulai dari visualisasi data, kemudian cleaning dan lain-lain ya sampai dapat hasilnya. Jadi masing-masing untuk project, masing-masing mengerjakan project classification dengan data yang kelasnya bisa diklasifikasikan. Kemudian yang kedua masing-masing ya. Yang kedua adalah regression, jadi data yang kelasnya numerik. Kemudian yang ketiga adalah clustering. Jadi Anda kemukakan dari hasil eksperimen Anda metode yang memberikan performansi terbaik ya. Jadi Anda boleh coba semua, tetapi untuk classification dan regression, salah satu metode yang harus Anda pakai adalah metode deep learning. Paham nggak? Paham? Metode deep learning, Pak. Ya. Yang sudah, atau multi-layer perceptron. Salah satu berarti Pak, atau Iya ya. Jadi salah satu. Jadi Anda pakai metode misalnya salah satunya ya. Jadi yang sudah Anda pelajari saja ya. Anda coba semua. Pak, mohon maaf, bisa diulang nggak Pak, apa tadi tugasnya Pak? Ada yang ketinggalan catatan saya Pak. Jadi bikin project. Ya, yang pertama bikin project Pak ya. Project. Oh, saya ini aja ya, pakai Notepad aja ya. Belum di-share Pak, sebenarnya Pak. Iya, saya belum mulai. Oke ya, eksperimen. Next. Satu, classification.
Dua, regression. Jadi metodenya untuk classification dan regression harus lengkap. Jadi metodenya boleh berapapun, tetapi semakin banyak yang Anda coba, nilainya semakin tinggi. Metode untuk Anda pakai yang apa, linear algorithm. Kemudian apa, non-linear, serta ensemble. Anda bisa cukup dari contoh-contoh yang pernah saya berikan ya, ensemble. Kayak yang sebenarnya dipakai ya, yang tagging dan boosting. Kemudian yang MLP atau ini. Untuk clustering, minimal metode yang apa namanya, library-nya ada di. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apa mau tanya? Ya. Untuk Ya, masing-masing eksperimen, ya, untuk masing-masing eksperimen, datasetnya beda-beda tuh gimana, Pak? Dibedain Harusnya boleh? beda. Harusnya beda. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, paham ya? Nah, apa yang harus Anda tulis? Format laporan. Jadi Anda uraikan ya di pendahuluan. Ini Anda uraikan tujuannya apa ya. Jadi misalnya langsung aja Lukas ya, ini tidak perlu tebal-tebal laporannya, yang penting menguraikan pemahaman Anda. Jadi, pendahuluan, jadi tujuan proyeknya apa, misalnya memprediksi jenis bunga gitu ya, misalnya langsung begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dataset, jadi Anda terangkan datasetnya ya, diterangkan dataset baik atributnya maupun statistiknya, deskripsi statistik dan lain-lain ya tentang dataset. Ya, kemudian metode yang digunakan. Metodenya apa aja? Jadi Anda di sini Anda terangkan. Metodenya misalnya SVM. Ini cara terus support vector classification ya. Ini deskripsi singkat, prinsip kerjanya gimana.
Kemudian misalnya MLP itu deskripsi singkat juga ya, dan lain-lain ya. Oke ya. Ini tidak susah ya mengerjakan eksperimennya ya, ada contohnya, Anda tinggal yang basic aja, tidak perlu dioptimasi. Kalau dioptimasi lebih tinggi nilainya. Kemudian hasil dan analisis. Anda bikin tabel perbandingan hasilnya, jadi setiap metode itu tabel perbandingan hasil. Jadi bikin perbandingan misalnya tabelnya bisa banyak ya, misalnya kalau untuk klasifikasi perbandingan klasifikasi metrik performansinya Akurasi, Pak. hanya akurasi. Jadi tabelnya gini ya, misalnya metode terus di sini akurasi. Enak ya, bentar ya. Di perbandingan akurasi itu metode ini akurasinya berapa, kemudian perbandingan precision, perbandingan recall-nya, perbandingan AUC, dan lain-lain ya. Jadi itu semuanya keluar dari eksperimen Anda, jadi Anda tinggal menyusun di situ. Terus kemudian dianalisis, jadi misalnya metode ini yang paling bagus, akan lebih bagus lagi kalau Anda kemukakan kenapa itu yang paling bagus ya. Kemudian kesimpulan, simpulkan. Ada pertanyaan sampai sini? Bertanya Laporannya Pak, ada 3 ya, laporannya ada 3. waktu pengerjaannya berarti ini cukup lama Pak ya, karena di project ya, ceritanya project kecil gitu. Ya pengerjaannya sampai minggu depan lah, hari Minggu gitu. Oh jadi udah bisa Dari dari sekarang. sekarang udah minta dikebut gitu Pak? Iya. Mulai dimulai Mata kuliah lain ada juga Pak. Kenapa? Mata kuliah lain kita juga ada tugas juga Pak. Nggak ada keringanan nggak Pak? Tugasnya berapa lama? Mintanya kapan? 2 minggu lah Pak, 2 kira-kira minggu lah Pak. punya. 2 minggu. Oke. Iya. Ya boleh. Ya makasih Pak. Mudah-mudahan nilainya nggak harus masuk minggu depannya ya. Kalau nilainya harus masuk minggu depannya ya. Tapi Anda nggak bisa ya mengerjakan ini mulai pada hari H dikumpulkan ya, karena Laporannya sih. Iya. Mohon izin bertanya, Pak. Iya. Kalau yang classification sama regression itu kan dari Pak Agus sudah ngasih template-nya ya. Iya. Nah, untuk yang clustering itu belum ya, Pak? Kalau clustering kan lebih sederhana kan? Tinggal pakai yang scikit-learn. Clustering kemarin Pak yang Bapak kasih semua kan, yang ada k-means, ada Iya. affinity, itu semua yang Iya, dicoba iya. ya? Nah. Terus Anda metrik performansinya jangan lupa dihitung, ditampilkan juga. Oke. Paham ya kenapa saya memberikan tugas ini ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini untuk rangkuman dari pengetahuan Anda selama 1 semester ini. Jadi di sini ada saya mengukur sekaligus antara keterampilan Anda menggunakan knowledge ya, dan juga knowledge Anda dalam menganalisis hasil ya, keterampilan untuk mengeksekusi project machine learning dan
pengetahuan Anda tentang menginterpretasikan hasilnya. Oke? Jadi 2 pekan tadi Pak ya. 2 pekan atau bisa lebih cepat nggak? Ya mudahan cepat Pak. Kita kan Nah, lebih longgarnya paling Kami, nggak. kami usahakan sih Pak, semoga bisa cepat. Cuma kalau enggak, misalnya cuma kami ininya daerah, mungkin nanti saya buka mulai hari inilah link mengumpulkannya ya. Karena ini Pak ada yang buat paper juga itu hampir berapa mata kuliah buat paper Pak. Tiga. Oh enggak, ini kan lebih ringan dari paper kan? Oh Iya iya. memang kan Ah. lebih numpuk. Oke. Iya, saya paham. Kita bukan Jadi- mas ini kan Pak. Ya, jadi belum waktunya ya saya menuntut paper ke Anda ya. Jadi tidak bisa meloncat ya ujuk-ujuk dituntut paper itu tidak mungkin. Jadi Anda harus paham dulu tools untuk bikin paper ya, tools eksperimen. Ya. Makanya di sini Baik Pak. saya mengukur Anda untuk tools dan knowledge eksperimen ya. Tidak bisa loncat ya. Iya, makasih Pak. Ya. Oke, Kalau ada bingung kami boleh japri nanya ke Bapak Pak. iya boleh. Ya, makasih Pak. Atau mungkin ini aja Pak ya, biar mungkin tiga pertanyaan takutnya sama, biar di grup aja Pak. Jadi enak nanti Bapak jawab juga di grup, kami bisa baca yang lain. Iya, boleh. Tapi sebaiknya Anda eksekusi dari sekarang ya. Karena kalau enggak, nanti tidak maksimal ya. Nilai Anda juga tidak maksimal nanti. Baik Ya. Pak. Lebih Kami cepat coba. dikumpulkan, lebih bagus ya. Betul. Salam. Dalam kondisi sekarang kan, ini ya, mumpung diberi kesehatan ya, kesempatan cepat dikumpulkan. Dan jangan lembur-lembur ya, makanya waktunya saya beri cukup banyak ya, biar imunnya tidak turun. Biasanya kan Makasih Pak. salam Pak. Iya. Pak Agus, Ya, catatannya boleh dikirim ke Telegram, Pak? Telegram, bentar, bisa dulu ya. Makasih, Pak. Nah, ini pertemuan ke-14 ya. Sudah ada. Sudah ada 14 juga Pak. Ya. Anda harus teks ya, tentunya. Oke, ini nanti juga saya kirim ke Anda ya, lewat Telegram. Ini kalau mau ngopi tadi. Oke, nanti saya connect ke Telegramnya nanti. Ya, baik Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup sekian dulu ya. Oke, bentar. Oke, bisa dinyalakan dulu kameranya ya.
Oke, udah, silakan semuanya. Udah, saya belum. Oke. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, cukup sekian ya kuliah kita semester ini, sampai ketemu lagi nanti di UAS dan di semester depan insya Allah ya. Oke, selamat mengerjakan UAS, semoga selalu diberikan kesehatan buat semuanya ya. Oke. Amin. Amin, Oke. amin ya Allah. Oke, terima kasih.